Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Otera TV dimanapun Anda berada, moga-moga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membicarakan satu penyakit yang sering datang kepada mereka-mereka yang sedang hamil, yaitu mual dan muntah. Kebanyakan mereka yang sedang hamil mengalami mual dan muntah, baik hamil pertama, ataupun yang kedua, ataupun yang ketiga, dan seterusnya. Kebiasaannya, mual dan muntah itu datang dari awal-awal kehamilan sampai kepada minggu yang ke-12. Setelah itu biasanya menurun dan menghilang dengan sendirinya. Tapi ada juga yang mual dan muntahnya itu berlanjut kepada minggu-minggu berikutnya. Bahkan ada juga yang sampai sudah 7 bulan atau 8 bulan kandungan masih mual dan muntah. Bahkan ada yang selama kehamilan mereka tetap mual dan muntah. Ada yang ringan, ada yang datangnya sedang-sedang saja, ada juga yang berat. Ada yang lebih berat, dan ada juga yang terlalu berat sampai menjejaskan kesehatan mereka-mereka yang sedang hamil dan juga janin yang sedang dikandungnya. Tidak jarang juga sampai mereka keguguran. Ini berlaku dari dulu sampai sekarang. Telah bermacam-macam usaha yang dilakukan untuk mencari apakah penyebab kepada mual dan muntahnya itu, sekaligus mencarikan jalan keluar, solusi-solusi, baik dari segi obat-obatan ataupun tips-tips yang akan mengurangkan penderitaan mereka yang sedang hamil atau menyembuhkan penyakit ini. Namun, sampai sekarang, keadaan masih tetap berlaku. Mual dan muntahnya orang yang hamil tetap berjalan seperti biasa. Artinya, yang diimpikan masih jauh dari kenyataan. Kalau kita lihat kembali penyebab-penyebab yang dikatakan sebagai punca kepada mual dan muntahnya mereka-mereka yang hamil ini, dan juga solusi-solusi yang diberikan baik dalam bentuk obat ataupun tips-tips yang diberikan, di antara penyebab-penyebab itu ialah yang pertama, dikatakan ini adalah bawaan kepada mereka yang sedang hamil. Sekiranya ini bawaan kepada mereka yang sedang hamil, tentulah semua orang yang hamil akan mengalami mual dan muntah. Tapi dalam kenyataannya, banyak juga mereka yang tidak mual dan muntah. Bahkan ada orang-orang yang hamil yang tidak sadar bahwa mereka telah mengandung. Karena tiadanya mual dan muntah ini. Dilakukan pengecekan, tiba-tiba dinyatakan bahwa sudah 2 bulan atau lebih kandungan dalam rahimnya. Jadi, alasannya menyatakan bahwa ini bawaan kepada orang-orang yang hamil tidak tepat dan tidak sempurna. Kemudian juga dikaitkan dengan hormon-hormon wanita yang sedang hamil. Ada beberapa hormon yang dihasilkan ketika wanita sedang hamil dan juga yang pengeluarannya meningkat ketika mereka sedang hamil. Di antara hormon itu ialah HCG, yaitu Human Chorionic Gonadotropin Hormone. Hormon ini yang dihasilkan di plasenta, dan inilah sebagai acuan yang dilakukan untuk mengetes kehamilan dan berguna untuk menjaga perkembangan janin. Di antara tugas-tugasnya ialah menjaga perkembangan janin.
Hormon selanjutnya ialah HPL, Human Placental Lactogen Hormone. Ini juga dikaitkan dengan di antara penyebab yang menjadikan mual dan muntahnya orang yang hamil. Hormon ini bertugas untuk menyiapkan nutrisi kepada janin dan juga merangsang susu orang yang sedang hamil sampai menyusui. Hormon berikutnya ialah hormon estrogen. Hormon ini sudah sedia kala ada pada wanita, tetapi pada saat kehamilan pengeluarannya berlipat-lipat kali ganda. Dan ini juga dikaitkan sebagai punca kepada mual dan muntahnya orang-orang yang hamil. Ada beberapa hormon lagi, tapi tidak begitu penting untuk kita bicarakan di sini. Cuma kalau hormon-hormon inilah yang dikatakan penyebab kepada mual dan muntahnya wanita-wanita yang sedang hamil, tentulah semua wanita yang sedang hamil akan mengalami mual dan muntah. Karena perubahan hormon itu berlaku kepada semua wanita yang sedang hamil tanpa terkecuali. Tapi kenyataannya hanya sebahagian besar. Bahkan ada yang mengatakan tidak sampai 60% pun yang mual dan muntah ketika mereka hamil. Yang sisanya tidak mengalami mual dan muntah. Artinya alasan ini juga tidak bisa diterima sepenuhnya. Kemudian penyebab yang ketiga yang dikaitkan dengan mual dan muntahnya orang-orang yang hamil ialah membesarnya rahim seorang wanita yang sedang hamil. Karena rahim yang membesar itu akan menekan ke lambung dan menjadikan dia mual dan muntah. Alasan ini sebenarnya tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kalau sekiranya inilah sebagai penyebab, tentu bertambah besarnya kandungan, bertambah sering juga mual dan muntahnya orang-orang yang hamil ini. Tapi dalam kenyataannya, kebanyakannya, mual dan muntah itu datang pada 3 bulan pertama kandungan. Dan setelah itu dia akan menurun. Jadi ini juga tidak bisa kita terima sebagai alasan mual dan muntahnya mereka-mereka yang sedang hamil. Lalu penyebab yang keempat yang dikaitkan sebagai penyebab kepada mual dan muntahnya orang-orang yang hamil ini ialah terjadinya infeksi kantong kemih, infeksi saluran di pundi kencing. Ini juga sebenarnya seperti penyebab yang dicari-cari. Tidak ada kaitan sebenarnya sama sekali. Terjadinya infeksi kantong kemih atau pundi kencing itu di bawah sana, di dekat dengan rahim. Dan ketika terjadinya infeksi itu bukan dia membesar seperti membesarnya rahim tadi. Jadi sedangkan lambung di atas, tidak ada kaitan sebenarnya antara infeksi kantong kemih dengan mual dan muntahnya orang-orang yang hamil. Lalu penyebab berikutnya dikatakan sebagai punca ialah stres. Stresnya orang-orang yang hamil, tapi kenyataannya banyak juga yang stres tapi tidak muntah. Banyak juga yang tidak stres tetapi mereka muntah. Dan banyak juga orang-orang yang tidak hamil yang hari-hari stres tetapi mereka tidak muntah. Jadi alasan ini juga tidak bisa diterima sepenuhnya. Penyebab yang keenam yang dikaitkan dengan mual dan muntahnya orang-orang yang hamil ini ialah kekurangan vitamin B. Jadi kekurangan vitamin B dianggap sebagai sebahagian punca kepada mual dan muntahnya orang-orang yang hamil. Namun kalau kita lihat lebih lanjut, ini juga tidak ada bukti yang spesifik yang menyatakan
dia kekurangan vitamin B, kemudian dia mual dan muntah. Lalu di antara juga yang dikaitkan dengan mual dan muntahnya orang-orang yang hamil ini ialah oversensitive. Ovary sensitif yang berlaku kepada mereka, baik itu sensitif kepada wewangian atau sensitif kepada makanan dan minuman, dan juga banyak sensitif yang lainnya, termasuk sensitif kepada bau suami. Suami yang dulunya wangi, sekarang bau busuk, walaupun sang suami habis mandi dan pakai wewangian. Ini di antara penyebab-penyebab yang dinyatakan sebagai punca kepada mual dan muntahnya orang-orang yang hamil. Lalu kita lihat pula solusi-solusi yang sudah diberikan. Bermacam-macam obat juga sudah diberikan, namun belum lagi memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sedang hamil. Juga solusi yang lain seperti tips-tips cara makan, cara berpakaian, mengelakkan makanan-makanan yang boleh merangsang untuk mual dan muntah. Katanya wanita yang sedang hamil tidak boleh sering makan kebanyakan, makan banyak, tetapi boleh makan sering-sering. Namun jumlahnya tidak banyak supaya jangan ada tekanan untuk muntah sesudah makan. Kemudian juga dikatakan bahawa mereka tidak boleh pakai pakaian yang ketat, terutama di bahagian pinggang dan perut. Juga tidak boleh memakan makanan yang boleh merangsang mereka untuk mual dan muntah dan sebagainya. Tetapi hingga ke hari ini, apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan, kajian yang dibuat, usaha yang dilakukan semaksimal mungkin sampai membingungkan pakar-pakar kesehatan, terutama pakar kandungan, namun belum lagi memberikan hasil yang memuaskan. Belum lagi meredakan, menghentikan, menyembuhkan penyakit ini, yaitu mual dan muntahnya orang-orang yang hamil. Bahkan kalau kita lihat, istilah yang diberikan kepada mereka pun meragukan. Penyakit ini dalam istilah modernnya dikatakan morning sickness. Penyakit yang berlaku di waktu pagi. Mual dan muntahnya orang-orang yang hamil bukan hanya pagi. Ada pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, dan boleh sebelum subuh. Jadi artinya mual dan muntah mereka itu boleh dikatakan sepanjang hari. Bahkan tidak ada yang dimakan, yang diminum pun mereka mual dan muntah. Ada yang begitu parah sekali. Bahkan ada juga yang mengherankan dan lebih membingungkan lagi. Sang istri yang hamil tetapi suaminya yang mual dan muntah. Saya ada pasien di Kuala Lumpur dulu, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Itu ketika istrinya sedang hamil, yang sibuk mual dan muntah itu sang suami. Kata si istri, pada muka. Pada muka itu bahasa kitanya, rasain lu. Lebih kurang seperti itu. Jadi ini tidak bisa untuk diilmiahkan, diterangkan kenapa terjadi begini. Lalu, adakah penyebab-penyebab lain yang belum diterokai selama ini yang menjadi penyebab kepada orang-orang wanita yang sedang hamil ini untuk mual dan muntah? Dan ada jugakah solusi-solusi yang mungkin akan memberi kabar gembira kepada mereka-mereka yang sedang merindukan dapat momongan ini? Kita akan bicarakan pada video berikutnya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.